Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Nah, belakangan ini seringkali kita mendengar istilah desil 1 sampai desil 4. Begitu ya. Katanya kalau tidak masuk desil tersebut, maka bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH maupun BPNT ya atau sembako itu milik Bapak Ibu bisa dicoret atau tidak cair lagi. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya desil itu? Siapa yang menentukan seseorang masuk angka berapa desilnya begitu ya? Dan yang paling penting tentunya bagaimana cara agar posisi Bapak Ibu tetap aman ya di dalam data bantuan sosial. Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aturan terbaru pemerintah ya di tahun 2026 ini secara sederhana ya agar Bapak Ibu tidak kebingungan lagi begitu ya. Silahkan Bapak Ibu menyimak video ini sampai selesai ya karena saya akan tunjukkan cara membaca tingkat kesejahteraan sosial Bapak Ibu atau desil. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan seluruh penduduk Indonesia dibagi menjadi 10 kelompok ya berdasarkan tingkat ekonominya begitu ya. Nah, kelompok 1 atau desil 1 adalah masyarakat yang paling membutuhkan ya atau kategori sangat miskin begitu. Nah, sedangkan desil 10 adalah masyarakat yang paling kaya begitu ya, kita sebut sultan ya. Nah, aturan terbaru pemerintah di tahun 2026 ini tentu telah menetapkan bahwa prioritas bantuan sosial itu hanya diberikan kepada masyarakat yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4 begitu ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Maka jika hasil survei atau data terbaru menunjukkan ekonomi keluarga Bapak Ibu naik ke desil 5 begitu ya, maka secara otomatis bantuan akan terhenti begitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada Bapak Ibu yang protes begitu ya, kok saya dipindah ke desil 5 ya, naik desilnya padahal masih susah katanya begitu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penentuan desil tersebut itu dilakukan melalui 2 jalur ya. Yang pertama itu data administratif. Jadi sistem melihat kepemilikan kendaraan nih lewat apa Bu? Lewat STNK online ya. Jadi itu. Kemudian penggunaan listrik, bulanan begitu ya hingga transaksi perbankan. Selanjutnya ada juga survei lapangan. Jadi informasi dari petugas yang datang ke rumah Bapak Ibu atau laporan dari kelurahan atau desa setempat. Nah, kalau Bapak Ibu baru saja beli motor baru misalkan ya, atau daya listriknya di rumah itu naik jadi 1.300 misalkan, maka sistem itu secara otomatis akan menaikkan tingkat desil Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan pembersihan data secara digital gitu ya. Jadi terkoneksi ya. Nah, bagaimana agar data Bapak Ibu tetap akurat? Jadi kuncinya adalah kesesuaian fakta di lapangan gitu ya. Maka jika Bapak Ibu memang masih layak menerima tapi tiba-tiba bantuannya diputus misalkan ya, ada hak yang disebut sanggah tentunya ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor desa atau kelurahan setempat ya untuk meminta pemutakhiran data ya. Pastikan data di DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional juga mencerminkan kondisi asli Bapak Ibu di lapangan. Ya, jangan menutupi fakta, tapi juga jangan melebih-lebihkan atau berbohong ya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kejujuran data inilah yang membuat bantuan pemerintah jadi lebih tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan analisis bahwasanya mudah-mudahan ya pemerintah itu menjadi bisa menghadirkan sistem yang
bisa mewujudkan data yang tepat sasaran gitu ya. Dan tentu Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa semua akan terpantau lewat NIK ya, nomor induk KTP Bapak Ibu. Nah, saran saya mulai sekarang Bapak Ibu itu harus lebih teliti lagi ya dengan urusan administrasi ya. Jangan meminjamkan KTP ke orang lain untuk cicilan motor atau pinjol ya dan lain sebagainya. Karena itu juga akan terbaca sebagai beban ekonomi atau aset milik Bapak Ibu sekalian ya, yang tentu itu juga bisa berdampak pada tingkat kesejahteraan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sepertinya sudah paham ya apa itu desil 1 sampai 4 ya. Intinya adalah desil 1 sampai 4 merupakan skala prioritas pemerintah. Jadi Bapak Ibu sudah pernah cek belum nih masuk desil berapa? Ayo ya, kalau ada yang bingung cara ceknya silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya, nanti kita akan buatkan video berikutnya terkait cara mengecek desil ya. Silahkan Bapak Ibu subscribe ya, like, follow channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya, dan sebarkan informasi ini kepada banyak orang ya di grup RT RW supaya banyak masyarakat juga yang terbantukan. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa menjadikan manfaat bagi masyarakat secara luas, supaya Bapak Ibu sekalian ya yang ada dimanapun ya, dimanapun Bapak Ibu berada, mudah-mudahan dengan memiliki informasi yang tepat, maka Bapak Ibu bisa memahami dinamika bantuan sosial secara utuh. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.